Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini di dalam berkat-berkat Tuhan yang baru. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 22 September 2022, melalui Renungan Pagi 1 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 21. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkatlah itu kepadamu." Mengalami penyertaannya. Setelah kematian Imam Eli dan kedua anaknya, serta dibawanya tabut Tuhan ke negeri Filistin, adalah masa yang gelap sebenarnya bagi umat Israel. Mereka sangat berduka karena simbol kehadiran Tuhan melalui tabut lenyap di tengah-tengah mereka. Namun mereka tak berdaya untuk mengambilnya, sebab pada waktu itu mereka baru saja mengalami kekalahan hebat. Itulah sebabnya mereka tak berusaha mencari tahu, apalagi mengambil tabut Tuhan kembali ke negerinya. Hingga Tuhan sendiri yang mengembalikan tabut itu kepada umat-umatnya, sebab ia selalu punya kerinduan umatnya menghampirinya dan menyembahnya. Ia selalu ingin menggembalakan umat-umatnya dan hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya ketika mereka melihat tabut Allah kembali, mereka sangat bersyukur, bersukacita dan menyambutnya dengan riang. Bahkan umat di Bet-Semes menyambutnya dengan sukacita dan meninggalkan segala pekerjaan mereka. Walau pada waktu itu mereka sedang dalam musim menuai, tetapi mereka mengutamakan menyembah Tuhan dengan membawa korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan, tanda sukacita atas kembalinya tabut perjanjian di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, namun sayangnya ketika tabut Tuhan tiba di Bet-Semes, menjadi malapetaka bagi penduduknya. Banyak penduduk Bet-Semes mengabaikan perintah Tuhan untuk tidak memandang atau menyentuh benda-benda suci dari tempat kudusnya, seperti yang tertuang dalam Bilangan pasal 4 ayat 15 sampai 20. Dengan memeriksa tabut perjanjian, mereka menunjukkan bahwa takut akan Tuhan dan sikap hormat akan hal-hal yang kudus sama sekali tidak ada di dalam diri mereka. Sikap hormat, tunduk dan rasa takut seharusnya menandai umat Allah dalam hubungan mereka dengan Allah yang kudus. Tanda syukur seharusnya mereka wujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan dengan sikap hormat yang wajar kepada Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah mereka kembali. Akhirnya gugurlah 70 orang karena hukuman Tuhan. Saudara-saudaraku, ini sangat mendukakan orang Bet-Semes. Tuhan menghukum mereka dengan keras untuk sikap mereka yang melanggar simbol kesucian Tuhan. Betapa mengerikannya kisah perjalanan tabut Allah ini. Tabut ini dibawa ke medan perang untuk memberikan kemenangan, tetapi ternyata malah membawa malapetaka baik bagi Filistin maupun Israel. Bahkan di daerah Israel sendiri di Bet-Semes, malapetaka tetap menyertai tabut dan menimpa orang-orang di sekeliling tabut itu. Kembalinya simbol kehadiran Allah ternyata tidak sama sekali mengubah kehidupan Bet-Semes. Mereka akhirnya berduka dan berkabung karena hal itu. Allah ternyata tidak sama dengan kehadiran Allah itu sendiri.
Simbol tersebut baru bermakna kalau Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah Israel. Kalimat orang-orang Bet-Semes sangat tepat. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Kecemaran dan kebobrokan Israel harus disingkirkan dulu. Barulah kehadiran Tuhan boleh dinikmati oleh mereka. Tanpa pertobatan sejati dari bangsa Israel, tabut Tuhan tidak akan mengubah apa-apa dengan kehadiran fisiknya. Samuel muncul dan berkata kepada segenap Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, harus ada pertobatan sejati." Dan pertobatan sejati itu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan adanya pertobatan bangsa Israel, bukan kehadiran simbolis Allah melalui tabut perjanjian. Pertobatan kita lebih diinginkan Tuhan daripada hal-hal simbolis dari keagamaan kita. Saudara-saudaraku, hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa menggunakan simbol-simbol kekristenan tidak secara otomatis akan mengalami penyertaan Tuhan. Jika kita merasa dengan rajin datang ke gereja dan merasa secara otomatis akan mendapatkan perkenanan Tuhan, bahkan sekalipun memberi persembahan yang banyak-banyak, maka kita harus ingat bahwa tanpa pertobatan, semua hal tersebut tidak akan bermanfaat. Jika kita merasa sudah menjadi anggota gereja dan karenanya benar-benar diperkenan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa tanpa pertobatan semua hal tersebut tidak akan bermanfaat. Karena itu saudara sekalian, bertobatlah dari cara hidup kita yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Adakah suatu relasi yang baru yang timbul dari hati yang mengasihi Allah dan hati yang hancur karena dosa? Saudara, siapapun kita semua adalah umat-umat yang rapuh di hadapan Tuhan. Sesungguhnya setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan pembaruan iman melalui pertobatan yang sejati, dan komitmen mengikuti Tuhan dengan setia adalah yang menyenangkan Tuhan. Kita semua tidak sempurna, saudara sekalian, sekali lagi, tapi hati yang hancur di hadapan Tuhan, hati yang selalu mengaku akan keterbatasan dan keberdosaan kita, itulah persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan akan mengalami perkenanannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami akan melanjutkan hari ini dengan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih bahwa Tuhan masih mempercayai kami nafas hidup. Tuhan masih membimbing kami untuk memasuki hari ini. Biarlah kami selalu berhati-hati untuk menghargai kekudusan Tuhan, supaya kami dapat berdiri di hadapan hadirat-Mu, mengalami pertolongan dan penyertaan-Mu dan hal-hal baik yang Engkau akan lakukan bagi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, sikap hati kami, bahkan pikiran kami. Sesungguhnya kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami kadang-kadang tanpa sadar, kami menyakiti sesama, menyakiti Tuhan. Dan akhirnya sesungguhnya kami tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur kepadamu Bapa bahwa pengampunan-Mu sempurna bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam pengorbanan itulah kami layak ada di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk hati kami selalu berserah kepadamu, bersandar kepada kekuatan-Mu, supaya kami dapat menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kami senantiasa selaras dengan kekudusan Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami tetap memelihara kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka ya Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka. Supaya mereka juga dapat menikmati bahwa Tuhan selalu mengasihi kehidupan mereka. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.